Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di Praktikum Infertilitas dan Sterilitas dalam acara ketiga, yaitu tentang Capitas Selecta, Infectious, hewan jantan dan hewan betina. Sebelumnya kami mohon maaf terlebih dahulu apabila dalam penyelenggaraan praktikum online ini menemui banyak kekurangan. Terima kasih. Oke, langsung saja ke bahasan pertama, yaitu dari sisi genetik ada persistent penile frenulum. Ini terjadi pada hewan jantan di mana tidak terlepasnya penis dari preputium. Ciri-cirinya yaitu adanya jaringan ikat yang menghubungkan bagian ventral penis dengan preputium. Nah, hal ini akan menyebabkan pembengkakan pada penis, kemudian juga dapat menyebabkan gangguan saat kopulasi, sehingga hewan jantan itu akan kesulitan untuk kawin secara alami, maupun juga nanti untuk dikoleksi semennya. Nah, untuk penanganannya di sini penanganannya berupa operatif dengan cara memotong jaringan ikat yang menghubungkan antara penis sama preputium. Kemudian setelah dipotong diberi iodin untuk meminimalisir pendarahan. Selanjutnya yaitu ada cryptorchidismus. Cryptorchidismus ini merupakan peristiwa gagal turunnya testis dari cavum inguinalis ke dalam skrotum yang dikarenakan adanya penyempitan dari saluran inguinal. Ciri spesifiknya yaitu hanya ada satu testis yang turun ke skrotum atau bahkan tidak ada dua-duanya. Untuk pengobatannya sendiri bisa dilakukan injeksi hormon LH, di mana hormon LH ini bisa memacu sel Leydig untuk memproduksi hormon testosteron. Kemudian penanganan yang kedua, pengobatan yang kedua itu secara operatif, yaitu dengan cara dikastrasi. Oke, selanjutnya yaitu ada deviasi penis. Deviasi penis ini adalah kondisi di mana bentuk penis itu mengalami abnormalitas. Ciri spesifiknya itu ada yang berbentuk corkscrew deviation atau bentuknya spiral. Kemudian ada bentuknya penis bengkok. Jadi ada yang bengkok ke arah ventral, kemudian ada juga bengkok ke arah dorsal. Oke, selanjutnya ada hipoplasia testis. Hipoplasia testis ini merupakan kondisi di mana testis itu tidak mampu berkembang untuk mencapai ukuran normalnya. Hal ini dikarenakan adanya gangguan pada saat organogenesis atau pembentukan organ. Ciri spesifiknya yaitu testisnya kecil dan ukurannya itu lebih kecil dari ukuran normal, bisa bersifat sebagian atau parsial, bisa juga bersifat total. Untuk penanganannya, untuk penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Oke, selanjutnya dari faktor hormonal, di sini ada degenerasi testis. Nah, degenerasi testis ini berbeda dengan hipoplasia testis yang tadi, karena degenerasi testisnya sudah mengalami perkembangan secara normal, namun karena ada suatu hal yang menyebabkan si testis ini yang tadi yang normal mengalami pengecilan. Nah, penyebabnya itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada thermal injury. Thermal injury ini meliputi adanya luka bakar pada testis, kemudian adanya juga luka sengatan listrik. Nah, luka sengatan listrik ini bisa jadi karena salah dalam menggunakan elektroejakulator. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu adanya infeksi. Kemudian yang selanjutnya lagi ada luka trauma, kemudian ada luka karena radiasi, dan terakhir itu ada malnutrisi. Nah, untuk ciri spesifiknya pada degenerasi testis ini itu testisnya dari ukuran normal itu mengalami pengecilan. Oke, selanjutnya itu ada dari faktor mekanik, ada phimosis. Phimosis merupakan kondisi di mana melekatnya preputium pada glans penis, sehingga menyebabkan penyumbatan. Penyumbatan ini juga akan menyebabkan penumpukan kotoran hasil dari urinasi yang menumpuk
pada daerah sumbatan sehingga dapat menyebabkan infeksi dari bakteri. Dan juga urin yang tertahan lama di saluran kencing akibat adanya sumbatan pada glans penis ini dapat menyebabkan juga infeksi pada uretra. Untuk ciri spesifiknya yaitu penis itu tidak dapat keluar dari preputium dan penis sapi itu tidak dapat mengalami ereksi. Untuk penanganannya ada dua macam, ada teknik sirkumsisi, yaitu proses pembuangan sebagian atau semua bagian dari preputium. Sedangkan teknik kedua itu teknik bedah plastik, yaitu memperlebar ukuran dari preputium itu sendiri. Oke, untuk parafimosis ini berbeda dengan phimosis. Phimosis kondisi di mana penis tidak dapat keluar dari preputium karena adanya sumbatan, sedangkan kalau parafimosis itu sebaliknya, penis tidak dapat masuk kembali ke dalam preputium. Nah, untuk penyebabnya sendiri ada berbagai macam. Yang pertama karena adanya hematoma penis, kemudian karena adanya rambut yang menyumbat daerah preputium, kemudian yang terakhir itu karena adanya neoplasia penis. Untuk ciri spesifiknya, penis tetap menggantung di luar preputium. Kemudian ciri yang kedua yaitu si penis yang mengalami ereksi tidak dapat masuk kembali ke dalam preputium. Untuk penanganan parafimosis ini dapat dilakukan penanganan dengan cara tindakan operatif. Berikutnya ada hematoma penis. Hematoma penis ini diakibatkan karena adanya luka trauma pada daerah sekitar penis sehingga terjadinya perdarahan. Kemudian kalau untuk ciri spesifiknya yaitu adanya perdarahan di daerah corpus cavernosum penis. Untuk pengobatannya, untuk kasus hematoma penis ini sebaiknya segera ditangani secepat mungkin, karena apabila sudah terjadi abses dan terjadi nekrosis, tentunya prognosanya cukup buruk karena tidak dapat disembuhkan lagi, dan lebih baik kalau sudah terjadi nekrosis, penis sebaiknya dipotong. Selanjutnya ada neoplasia penis. Neoplasia penis disebabkan karena adanya infeksi dari virus papiloma maupun jaringan parut karena akibat luka trauma. Ciri spesifiknya adanya jaringan yang tumbuh pada daerah penis dan biasanya tumbuh juga pada daerah glans penis. Untuk penanganannya dapat dilakukan dengan tindakan operatif. Baiklah, sekarang kita akan membahas cavitas recta non infeksius hewan betina. Yang pertama ada sebab genetik, yang mana terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada hipoplasia ovarium, yang kedua ada aplasia segmentalis ductus mulleri, yang ketiga ada uterus unicornis, yang keempat ada Free-Martin. Ya, yang pertama dari sebab genetik ada hipoplasia ovaria. Hipoplasia ovaria ini merupakan suatu keadaan di mana satu atau kedua ovarium tidak mengalami pertumbuhan secara sempurna, juga tidak dapat berfungsi, dan sebagian besar tersusun oleh jaringan parenkim yang tidak terdiferensiasi. Nah, jika kedua ovariumnya mengalami hipoplasi, maka hewan tersebut tidak mengalami estrus, kemudian ukuran ovariumnya menjadi lebih kecil, kemudian tidak adanya pertumbuhan folikel dan tidak adanya pertumbuhan corpus luteum. Hipoplasia ovarium ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hipoplasia ovarium total, dan yang kedua ada hipoplasia ovarium parsial. Untuk hipoplasia ovarium yang total, hewan akan mengalami anestrus secara terus-menerus dan steril. Sedangkan kalau untuk hipoplasia ovarium yang parsial, ovariumnya masih bisa berfungsi, kemudian proses reproduksinya juga masih terjadi walaupun belum begitu sempurna. Untuk ciri-cirinya, pada saat kita palpasi perektal, ovarium yang mengalami hipoplasi ukurannya akan menjadi lebih kecil dengan permukaannya kasar dan keras. Oke, selanjutnya ada aplasia segmentalis ductus mulleri.
Ini merupakan penyakit di mana adanya gangguan pada perkembangan ductus paramesonephros atau ductus Müllerian yang terjadi secara genetik, yang menyebabkan adanya penyempitan pada daerah vagina, uterus dan juga serviks. Untuk hewan yang mengalami penyakit ini, siklus estrusnya masih berjalan secara normal, perkembangan ovariumnya juga masih normal, tetapi pada saat kebuntingan nanti hewan tersebut akan mengalami kesulitan atau distokia dikarenakan adanya penyempitan dari saluran peranakannya. Selanjutnya ada uterus unicornis, kondisi di mana tidak berkembangnya salah satu kornu uteri dikarenakan adanya kelainan genetik. Jadi hanya ada satu kornu uteri yang dapat berkembang. Untuk organ genital yang lain masih bisa berkembang dan berfungsi secara normal. Untuk hewan semacam ini masih dapat mengalami ovulasi. Selanjutnya ada Freemartin. Freemartin merupakan kondisi hewan betina yang lahir namun memiliki sifat maskulin dengan saluran reproduksi yang tidak berkembang. Freemartin terjadi pada hewan betina yang lahir kembar heteroseksual, di mana kedua plasenta mengalami fusi pada saat perkembangan embrio. Fusi plasenta ini menyebabkan pertukaran darah di antara keduanya. Nah, fusi plasenta ini dapat berpengaruh jika salah satu dari fetus yang kembar adalah betina, maka perkembangan organ reproduksi betina akan terhambat. Hal ini dikarenakan adanya efek androgen atau hormon lain dari sirkulasi fetus jantan. Pada sapi yang mengalami Freemartin, sapi tersebut tidak memiliki ovarium yang fungsional, sehingga sapi dengan kondisi Freemartin menyebabkan steril. Kelainan pada gonad terjadi secara bermacam-macam. Beberapa memiliki testis yang kecil, kemudian ovidak, uterus, serviks, dan vagina gagal berkembang menjadi struktur yang tubuler. Oke, selanjutnya ada sebab perolehan. Pada sebab perolehan ini ada 5 macam gangguan reproduksi. Yang pertama ada sista folikuler, kemudian yang kedua ada sista luteal, yang ketiga ada sista korporal luteal, yang keempat ada hipofungsi ovarium, dan yang terakhir ada atrofi ovarium. Yang pertama ada sista folikel. Sista folikel ini kondisi di mana folikel yang selalu berkembang namun tidak mengalami ovulasi. Hal ini terjadi karena kadar FSH yang dilepaskan oleh hipofisis anterior cukup untuk mendorong pertumbuhan folikel. Tetapi kadar LH yang dilepaskan tidak cukup untuk menyebabkan ovulasi pada folikel yang telah tumbuh. Pada pemeriksaan rektal, ciri-ciri ovarium yang mengalami sista folikel yaitu diameternya sekitar 2,5 cm, kemudian permukaan ovariumnya halus, lunak, dan berisi cairan, serta dinding dari ovariumnya itu tipis dan mudah pecah apabila ditekan. Untuk sista folikel ini bersifat anovulatorik dan menyebabkan nimfomania atau kawin terus-menerus. Untuk penanganan kasus sista folikel dapat dilakukan dengan pemberian preparat hormon LH untuk merangsang ovulasi, atau bisa juga dilakukan dengan pemecahan kista secara manual melalui palpasi rektal. Namun cara ini dapat menyebabkan terjadinya radang pada ovarium. Selanjutnya ada sista luteal. Sista luteal merupakan sista yang terjadi dikarenakan hormon LH yang rendah di dalam darah, tetapi pada saat yang bersamaan terjadi pelepasan hormon LTH atau hormon prolaktin yang cukup banyak, sehingga menyebabkan permukaan folikel mengalami proses luteinisasi sehingga terbentuk sel luteal pada permukaan folikel. Biasanya sisa luteal ini terjadi pada sapi perah yang mempunyai produksi susu yang cukup tinggi pasca melahirkan. Sista luteal ini bersifat anovulatorik dengan dinding tebal dan berwarna kekuningan. Untuk penanganan kasus sista luteal dapat dilakukan dengan cara pemijatan secara manual pada kista, atau juga bisa dengan
pemberian preparat PGF2-alpha untuk melisiskan sel luteal diikuti dengan pemberian LH untuk merangsang ovulasi. Selanjutnya ada sista corpora lutea. Pada sista corpora lutea, proses luteinasi pada corpus luteum hanya terjadi pada dindingnya saja, sehingga pada bagian tengahnya akan terbentuk suatu rongga yang berisi cairan. Hal ini dipengaruhi oleh produksi hormon LH yang rendah. Pada sapi yang mengalami sista corpora lutea, siklus estrusnya masih berjalan dengan normal dan juga masih bisa mengalami ovulasi. Tetapi pada proses kebuntingan, dikarenakan perkembangan korpus luteumnya tidak begitu sempurna, maka produksi progesteronnya sedikit dan akhirnya proses kebuntingan itu tidak dapat dipertahankan. Untuk penanganannya pada kasus sista corpora lutea bisa diinjeksikan dengan preparat LH. Berikutnya, hipofungsi ovarium. Hipofungsi ovarium dapat terjadi karena adanya gangguan fungsi dari kelenjar hipofisis anterior sehingga produksi FSH dan LH menjadi lebih rendah. Rendahnya kadar FSH dan LH mengakibatkan terjadinya kegagalan proses pembentukan folikel atau corpus luteum pada ovarium, sehingga permukaan ovarium menjadi lebih licin namun ukurannya masih normal. Penyebab hipofungsi ovarium ada berbagai macam, yaitu kesalahan dalam pengelolaan pakan atau nutrisi, sanitasi kandang yang kurang baik, ventilasi kandang yang kurang baik, kandang yang terlalu sempit, dan ternak yang jarang di exercise atau selalu dikandangkan. Penanganan hipofungsi ovarium dapat dilakukan dengan cara memperbaiki manajemen pakan dan memperbaiki manajemen perkandangan. Oke, yang terakhir ada atrofi ovarium. Atrofi ovarium ini merupakan lanjutan dari hipofungsi ovarium yang tidak ditangani dengan baik dan berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada sapi yang menderita atrofi ovarium, ukuran ovariumnya menjadi lebih kecil dari yang normal dan permukaannya menjadi lebih licin karena tidak adanya pertumbuhan folikel, sehingga proses reproduksinya tidak berjalan dengan baik. Kondisi fisik pada sapi yang menderita atrofi ovarium sangatlah buruk dan terjadi anestrus berkepanjangan. Penanganannya dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen pakan dan manajemen perkandangan, kemudian setelah itu dapat ditambahkan dengan injeksi preparat hormon seperti hormon LH dan hormon FSH. Oke, mungkin cukup sekian dulu penyampaian materinya. Apabila dari teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.